materi tersebut, baru mati nih udah. Yaitu literasi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia dalam sehari-harinya. Seseorang disebut literat jika telah memiliki pengetahuan yang digunakan dalam setiap aktivitas yang menuntut fungsi literasi. Literasi memiliki berbagai macam jenis, literasi sekolah, literasi lingkungan, dan literasi numerasi. Tujuan dari literasi sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam kehidupan sehingga lebih bermanfaat. Saat ini masyarakat memiliki media literasi yang beragam, seperti koran, majalah, dan media penyiaran, sehingga peranan jurnalistik saat ini cukup penting di tengah masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri saat ini banyak hoaks atau berita bohong yang tersebar di media massa, sehingga masyarakat harus teliti terhadap informasi yang ada. Perhatikan sumber berita dan isi beritanya, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila ditemukan hoaks di masyarakat. Biasakanlah membaca sampai titik, bukan hanya sampai koma. Mantap. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, Ustaz. Syukran ya akhi al-aziz. Terima kasih Saudara Miftahul Rizky Darsa. Dan diingatkan kembali kepada seluruh peserta dan tamu undangan untuk mengisi angket yang telah disediakan di room chat, karena pengisian angket ini bersifat wajib sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Romdani, MPD, dengan judul Media Pembelajaran untuk Jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, yang akan dipandu oleh Saudara Ahmad Rizal Zain. Kepada Saudara Ahmad Rizal Zain, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua P2M Universitas Negeri Jakarta, dan yang kami hormati pemateri yang kedua, beliau Dr. Romdani MPD, dan seluruh peserta workshop pengabdian pada masyarakat, program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau yang terhormat Ustadz Dr. Romdani MPD, yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Dengan tema peningkatan kecakapan guru bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kota Bekasi pada bidang media pembelajaran interaktif melalui kartu gambar bersuara selama 30 menit ke depan. Baik, sebelum beliau memaparkan materinya, berikut saya bacakan kurikulum vitae dari beliau Ustadz Romdani. Nama lengkap, Dr. Romdani MPD, jabatan fungsional Lektor Kepala 4A, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Desember 1967, alamat rumah Jalan Kafling Barokah, Blok B5, nomor 12 RT 8 RW 12, Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Nomor HP 081769 49919, alamat kantor Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa Bismi, Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun, Jakarta Timur. Dengan alamat email ibnuarafat1@gmail.com. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada bidang ilmu bahasa Arab, kemudian S2 Universitas Negeri Jakarta pada bidang ilmu pendidikan bahasa, dan juga S3 Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Bahasa. Yang terhormat, Ustadz Dr. Romdani, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ananda Ahmad Rizal Zain. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati koordinator pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Jakarta,
yang saya hormati para dosen, para asatidzah, terutama dosen-dosen dari program studi Bahasa Arab FBS Universitas Negeri Jakarta, dan yang sangat saya banggakan yaitu para peserta pengabdian kepada masyarakat dari para asatidzah, para guru-guru, baik dari guru SD maupun MI di wilayah Kota Bekasi. Antum-antum semua adalah garda terdepan untuk membentuk insan-insan kamil di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apresiasi buat saya bagi antum semua sebagai para pahlawan dan jasa untuk mendidik kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga seluruh peserta workshop P2M Universitas Negeri Jakarta. Dikarenakan beliau sedang ada terhalang koneksi, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan juga seluruh peserta workshop P2M untuk jangan lupa mengisi angket karena akan sangat karena sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi angket yang sudah dibagikan oleh panitia. Oh, mohon maaf saya terlempar nih. Sinyalnya buruk sekali karena saya lagi di luar kota sekalian nengokin anak mondok nih. Jadi saya persingkat saja, nanti bisa disambung dengan teman-teman anggota tim pengabdian ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Syarif, lalu Lia Andriani, dan Suri Sedap Kemangi. Nanti bisa disambung. Peningkatan kecakapan guru bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kota Bekasi pada bidang media pembelajaran interaktif melalui kartu gambar bersuara. Kreativitas seorang guru, antum semua
dan Ibu yang sangat saya hormati dalam menciptakan di pelajaran di sekolah dasar ibtidaiyah itu lebih diutamakan metode-metode yang bisa membangkitkan semangat, kreativitas, dan minat siswa-siswi kita yang masih cenderung dominan untuk bermain karena sesuai dengan usia mereka. Maka hendaknya kita manfaatkan bermain ini tapi sambil belajar. Metode ini lebih cocok mengingat kondisi anak-anak kita yang cenderung lebih suka menghabisi waktunya dengan bermain-main. Oleh karena itu, bagaimana guru bisa membangkitkan semangat, membangkitkan keantusiasan anak-anak didik kita, ini sangat diperlukan. Dan salah satunya adalah yaitu bagaimana kita memberikan atau menyiapkan media pembelajaran yang bisa mengasah dan mengasuh keterampilan dan kemampuan anak-anak kita. Penggunaan media pembelajaran yang tepat mempunyai manfaat yang sangat besar sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dalam proses pembelajaran, apalagi buat anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak ibtidaiyah, itu harus mendukung komunikasi dan semangat mereka untuk belajar secara baik dan optimal. Sudah barang tentu, karena zaman sekarang ini teknologi sudah sedemikian canggih, maka media pembelajaran yang dituntut adalah bagaimana guru ini dapat menyampaikan informasi kepada peserta anak didik sehingga dapat merangsang. Awas, jangan ngeres pikirannya, merangsang pikiran, ya, merangsang perasaan, merangsang perhatian peserta. Penggunaan media merupakan bagian yang perlu diperhatikan oleh kita semua para guru dalam kegiatan pembelajaran. Namun mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Kadang-kadang kita ini ya mengajar hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, untuk itu perlu ini adanya peningkatan lagi semangat kita untuk meningkatkan ruh al-mudarris. Ya, semangat jiwa para guru-guru yang kompeten untuk benar-benar memberikan dan menyajikan materi-materi kita kepada putra-putri anak didik kita dengan baik. Dan salah satunya adalah tentunya dengan media pembelajaran. Dan yang saya tawarkan, kami beserta teman-teman kelompok ini menawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yaitu adalah dengan mempergunakan kartu gambar. Kartu gambar yang bisa membangkitkan semangat putra-putri anak didik kita. Bagaimana media pembelajaran interaktif untuk jenjang sekolah dasar atau ibtidaiyah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran kartu berbasis media pembelajaran ini atau yang sering disebut dengan flashcard. Bagaimana cara membuatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran melalui kartu pembelajaran ini atau flashcard. Lalu penting-pentingnya penggunaan media pembelajaran bagi siswa jenjang sekolah dasar ini, dan bagaimana cara merancang media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar atau siswa-siswi sekolah ibtidaiyah. Nah, teman-teman sekalian, para peserta pengabdian masyarakat, para asatidzah yang sangat saya hormati, nanti saya persilahkan kepada teman-teman anggota dari kelompok ini untuk menyampaikan bagaimana langsung saja praktek pembuatan media kartu bergambar ini kepada peserta kita, sehingga nanti mungkin bisa langsung bisa dipraktekkan dan dimanfaatkan, bisa diteruskan dalam tugas mereka dalam melaksanakan
pembelajaran di MI atau di SD. Nanti saya mohon salah seorang anggota, siapa ya, Lia kalau nggak salah ya, Lia untuk bisa melanjutkan. Saya sekedar mengantarkan saja. Nanti silahkan antum bisa sharing dengan teman-teman para asatidzah ini untuk menyampaikan, memaparkan bagaimana kecakapan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis kartu ini, kartu bisa berbicara. Ya, sekedar pengantar dari saya cukup sampai di sini, dan selanjutnya silahkan kepada Ida Farida untuk menyampaikan presentasi penting ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Lia. Ya, baik Ustadz. Izin Bapak Ibu Guru dan rekan mahasiswa untuk saya melanjutkan pemberian materi ya mengenai media pembelajaran kartu gambar bersuara. Ya, oke, boleh minta tolong admin untuk di share screen ya. Sudah terlihat ya di layar. Boleh selanjutnya untuk ke slide berikutnya. Tadi di awal mengenai media pembelajaran sudah dibahas oleh Dr. Ramdhani ya, selaku guru pengampu di program studi pendidikan bahasa Arab. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara teori lagi karena tadi secara teori sudah dijelaskan di awal oleh beliau. Langsung saja ke pertanyaannya, bagaimana sih media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk jenjang sekolah dasar? Oke, boleh di next slide. Nah, langsung aja di next slide selanjutnya. Jadi sudah dijelaskan mengenai apa itu media. Ya, boleh next slide lagi, admin. Ya. Nah, ini ya, apa saja jenis media pembelajaran. Bapak Ibu Guru, sebelum saya memberikan materi mengenai media kartu gambar, perlu kita ketahui jenis media pembelajaran yang biasa kita terapkan ya dalam pembelajaran pada siswa. Dan mungkin sudah diterapkan juga oleh Bapak Ibu Guru dan rekan mahasiswa yang sedang praktik mengajar tentunya. Yang pertama itu ada audio ya, biasanya dia outputnya itu suara, lalu ada visual atau yang biasa kita kenal dengan gambar-gambar, lalu ada audio visual, itu kita kenal sebagai video ya. Nah kalau multimedia, ini multimedia itu biasanya yang menggabungkan antara audio, visual, dan audio visual. Nah, multimedia ini biasanya yang kita kenal seperti contohnya PowerPoint interaktif gitu kan. Yang di situ PowerPoint-nya itu menampilkan gambar ada, lalu ada audionya juga, atau bisa di PowerPoint itu biasanya diselipkan juga video. Jadi dalam satu kesatuan yang utuh itu namanya multimedia pembelajaran. Oke, selanjutnya next slide. Nah, ini ya, tadi audio, ada radio, kaset, podcast ya yang sekarang juga lagi tren untuk media pembelajaran, terutama untuk melatih maharatul istima atau listening yang kita kenal. Lalu ini juga audio bisa kita jumpai lalu kita belajar di lab bahasa. Oke, selanjutnya. Ya, ada visual, ini gambar. Nah, nanti kita visualnya kita menggunakan kartu. Lalu selanjutnya. Ya, ini ada audio visual atau yang kita kenal dengan video ya. Ini bisa diakses di YouTube, nanti materinya kita kasih. Lalu selanjutnya, nah ini ada contoh multimedia interaktif. Bagaimana kalau Bapak Ibu ingin menggunakan atau membuat multimedia interaktif dari bahan PowerPoint ya, dari aplikasi PowerPoint. Tentunya ini nanti bisa diakses, tinggal diklik saja. Nanti setelah selesai workshop ini, kami akan menggunakannya dan nanti jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di PDF-nya, nanti langsung dialihkan ke YouTube untuk video tutorialnya. Oke, selanjutnya. Ya, multimedia pembelajaran interaktif ya. Tadi ya sudah dijelaskan, jadi dia itu memadukan antara audio, ada grafik, teks, video yang menggunakan tools. Jadi toolnya itu nanti terhubung ke hyperlink ya. Kalau di PowerPoint, nah ini nanti langsung diarahkan, misalkan di slide pertama ada teksnya, nanti klik lagi toolsnya,
menuju slide berikutnya ada audio dan lain-lain, itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari itu cara membuatnya di video sebelumnya ya. Oke, saja. Selanjutnya, nah, jadi apa sih pentingnya multimedia interaktif? Beberapa konsep yang terkait dengan interaktif itu yaitu memadukan antara keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan media, gitu ya. Apalagi dalam sekolah atau madrasah itu tentunya harus ya para pembelajaran, apalagi di tengah pembelajaran dari tugas, tapi guru tidak cakap atau terampil dalam membuat media, tentunya siswa itu juga akan merasa jenuh ya, dan mungkin juga akan merasa terbebani gitu. Tapi kalau misalkan kita nanti buat kartu gambar ya, nanti ada di workshop ini, itu nanti sehingga mereka lebih interaktif, karena mereka juga pasti kan sudah bisa ya mengakses HP kan, HP kedua orang tuanya. Kita kasih link gimana cara membuatnya, ikuti sampai akhir. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada flashcard. Jadi Bapak Ibu guru tentunya sudah menerapkan pembelajaran ini menggunakan flashcard atau kartu gambar ya. Kalau pembelajaran tatap muka biasanya guru itu menyiapkan gambar yang sudah di Word ya. Gambar yang sudah diinput di Word lalu ditulis namanya apa, misalnya pulpen, pensil, kursi, ini dalam bahasa Arab contohnya. Lalu Bapak Ibu guru print, setelah itu Bapak Ibu guru potong ya, biasanya potong, gunting gitu, lah nanti pembelajaran kepada siswanya, misalkan biasanya dicocokkan, ini kolamun, apa artinya gitu kan. Tapi sekarang ini kan kita sudah beralih ke pembelajaran daring. Ya, sehingga flashcard ini nanti ada model digitalnya. Ya, langsung saja kita ke model digitalnya. Next, selanjutnya. Ya, flashcard digital. Nah, kalau tadi Bapak Ibu guru tentunya akan mengeluarkan biaya ya untuk mengeprint gambar itu. Nah, lalu juga kalau menggunakan e-flashcard, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan aplikasi PowerPoint. Ya, sekarang kan sudah banyak ya, bisa di aplikasi PowerPoint atau di template-template yang bisa di-download di Google ataupun situs seperti Canva, itu kan sudah disediakan ya. Jadi kita tinggal input gambarnya aja, seperti ini nih contohnya ya di laptop, ada gambar apel, ini pembelajaran bahasa Inggris apple gitu kan. Jadi kan kita tinggal kasih aja nih ke siswanya. Bisa diakses melalui HP kedua orang tuanya gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini ada Quizlet ya. Mungkin rekan mahasiswa yang mengikuti workshop kali ini sudah tidak asing ya dengan Quizlet, karena mereka terutama di program studi pendidikan bahasa Arab sudah diajarkan ya di media pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru untuk mengetahui apa itu Quizlet. Jadi Quizlet itu adalah sebuah situs web ya atau aplikasi, bisa di-download di Play Store. Ini sebagai alat pembelajaran yang sederhana untuk memadukan antara belajar dengan bermain. Bermain apa? Bermain kartu. Tadi kartu gambar. Nah, kalau di Quizlet yang premium ini, Bapak Ibu guru, nanti bisa di-input suaranya juga. Misalkan suaranya bahasa Arab atau bahasa Inggris, nanti secara otomatis itu ada suaranya juga. Menyimak bahasa asing. Ini tentunya sangat bagus ya. Jadi Quizlet ini memadukan antara visual, yaitu gambar, lalu ada teksnya juga, dan ada audionya. Jadi kita berikan judul pada pengabdian masyarakat ini sebagai kartu gambar bersuara. Ya, tentunya ini diakses secara digital untuk menunjang media dan pembelajaran anak-anak agar lebih interaktif. Oke, next selanjutnya. Nah ini ya, Bapak Ibu guru bisa kunjungi situs https://quizlet.com.id. Di situ guru-guru tentunya sudah banyak yang memanfaatkan aplikasi atau fitur-fitur ini yang tersedia ya. Nah,
Ini ada Quizlet nih kayak gini nanti tampilannya. Bapak Ibu guru bisa daftar ke sana menggunakan email ya seperti biasa, mendaftar pada umumnya, menggunakan password dan lain-lain gitu ya. Untuk kegunaan Quizlet itu seperti apa nanti akan kita contohkan. Oke, next slide. Nah ini nanti juga ya sudah saya sertakan tutorial aplikasinya. Gimana sih? Ada fitur apa aja dan lain-lain. Sudah saya sertakan link YouTube-nya nanti di PDF, tinggal diklik saja langsung terhubung ke YouTube. Lalu selanjutnya, ya, ini ya tadi sudah dibahas di awal oleh dokter kita, Dr. Romdani. Nah, jadi pentingnya pembelajaran untuk sekolah dasar itu apa? Penelitian hasil riset Encyclopedia of Educational Research mengatakan bahwa pembelajaran dengan media itu dapat memberi manfaat ya. Banyak sekali seperti mengurangi verbalisme. Maksudnya mengurangi verbalisme itu ya anak-anak tidak hanya apa ya, dia tuh di situ bisa dikontrol gitu, tidak hanya dia banyak bicara saja gitu, tapi maksudnya dia fokus, tapi dia fokus yang menstimulus otaknya dia gitu ya. Nah lalu menarik perhatian dan minat siswa tentunya ya, apalagi bisa diakses melalui handphone, itu tentunya mereka sangat suka. Lalu mendorong siswa untuk bertanya. Pasti dia akan bertanya nanti dengan orang di sekelilingnya, entah ibunya atau ayahnya. Ayah, ini medianya loh, ada belalang, ada bahasa Arabnya, bisa didengerin. Nah gitu nanti ya, kita lihat. Nah itu tentunya menstimulus minat belajar siswa. Lalu materi yang mempelajari siswa dapat lebih menetap dan tidak mudah dilupakan. Itu tentunya ya, bukan hanya untuk jenjang sekolah dasar yang masih dalam fase golden age atau masa perkembangan dan pertumbuhan gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa pun mencoba menerapkan itu ya, yang kami kan sedang praktik mengajar, itu kami terapkan juga untuk jenjang sekolah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Dan memang itu lebih melekat untuk pembelajaran dan lebih variatif seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, secara psikologis didaktis juga media itu sangat dibutuhkan ya. Apalagi yang siswa itu kan belajar sifatnya itu kan masih abstrak gitu. Kadang mereka kan belum tahu apa sih konsepnya gitu. Tapi dengan kita sederhanakan dengan memberikan visualisasi, audio, apa yang menstimulus gitu ya, itu tentunya mudah dipahami. Oh ini maksudnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Pengalaman bermakna. Jelas ini sangat bermakna ya. Dalam perspektif empirismenya Johan Locke ya, bagaimana dikutip Ahmadi bahwa perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya ini lingkungan ya, lingkungan belajar. Kita mencoba menerapkan lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi atau menstimulus siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Itu maksudnya lingkungan ya. Lalu mengatakan bahwa manusia terlahir bagaikan kertas putih. Iya, tentu. Pertama, apalagi anak-anak ya, mereka itu juga kan ketika kita kasih materi itu kan di otaknya dia masih abstrak ya, ini maksudnya apa segala macam. Jadi kita perlu memberikan media itu fungsinya untuk itu Bapak Ibu guru, untuk bisa menstimulus dan lebih mudah dipahami oleh siswa kita gitu ya. Lalu ya, dan selanjutnya, next selanjutnya. Nah, bagaimana menentukan media pembelajaran? Oke, penggunaan alat bantu visual tentunya ya, menggunakan media visual karena anak 7-13 tahun itu lebih cenderung menyukai hal-hal yang berwarna, ya, hal-hal yang menarik mata dia gitu ya. Lalu menggunakan media audiovisual tentunya untuk melatih keterampilan mendengar dia. Oke, selanjutnya. Nah, merancang media. Media harus dirancang sesederhana mungkin ya. Nah, oke nih, media hendaknya dirancang tidak terlalu menjelimet. Nah, ini cocok sekali Quizlet ini memudahkan para guru dan mudah diakses siswa. Oke ya, lanjut. Selanjutnya. Ya, sebelum kita memberikan tutorialnya dan apa ya itu ya yang tadi dimaksud Quizlet itu yang telah saya paparkan. Nah, ini ada sedikit kutipan. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Jadi saya ucapkan pada Bapak Ibu guru, kalian adalah orang-orang yang membantu siswa salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan mereka ya, dan juga menuntun mereka untuk
menjadi seseorang yang lebih bermartabat dengan ilmu, seperti itu. Oke, sudah cukup admin. Boleh di-share screen kartu gambar yang dalam bentuk Word. Ya. Nah, ini Bapak Ibu guru ya. Ini saya scan dari modul yang dipakai di Yayasan MI Nurul Hikmah kelas 3 ya. Ini saya ambil contohnya ada Asmaul Hayawanat. Jadi gimana cara mengolahnya? Yang pertama, Ibu Bapak guru tentunya harus melihat dulu materi mana yang sekiranya bisa dijadikan untuk diinput sebagai media untuk di Quizlet itu mengisi kontennya ya. Kita lihat, nah ini seperti ini kan ada materi seperti ini, tentunya dengan keadaan modul yang tidak berwarna gitu ya, terus juga kurang jelas gitu ya, dan juga tidak tahu siswa itu cara penyebutannya gimana, apalagi masa pembelajaran daring seperti ini ya. Jadi ini harus kita kemas dengan semenarik mungkin gitu ya, Ibu Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menentukan materi mana yang harus dibuat kartu gambar, boleh Kakak admin tolong di-share screen yang Word-nya, ya, yang media kartu Word-nya. Ya, jadi setelah gambar-gambar tadi itu, Bapak Ibu guru bisa mencari gambar-gambar itu dari Google ya, tentunya banyak sekali, tinggal Bapak Ibu download, misalnya contohnya gambar cicak, gambar burung, ya, dan gambar kupu-kupu yang lain-lain gitu. Lalu Bapak Ibu guru juga siapkan itu teksnya, mengetik ya, jadi untuk kita input nanti di Word, nah itu agar lebih mudah untuk Bapak Ibu nanti mendownload Bapak Ibu guru untuk mengisi konten Quizlet-nya. Oke, kita langsung saja deh ya ke tampilan Quizlet-nya. Bapak Ibu guru sudah terlihat belum ya di layar? Sudah ya? Oke, jadi ini ada Quizlet. Tapi Quizlet yang digunakan ini adalah Quizlet yang Pro Bapak Ibu guru. Jadi lumayan memang ya, 1 bulan itu bisa $50, pokoknya kalau setahun itu kurang lebih Rp700.000 kalau dirupiahkan ya. Jadi kami sebagai tim pengabdi dari program studi pendidikan bahasa Arab ini memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengisi konten di sini ya. Jadi nanti ada adminnya, admin dosen kita yaitu Ustadz Ahmad Barnabas ya. Jadi nanti beliau yang akan input, Bapak Ibu guru bisa disiapkan saja itu dalam bentuk file Word, gambarnya, kartunya, sama teksnya gitu ya. Dan nanti Ustadz Abbas yang akan membuatkan atau menginput ya mengisi konten ini. Nah nanti Bapak Ibu guru bisa dijadikan admin gitu. Jadi nanti ketika siswa akses, Bapak Ibu guru juga sudah bisa kok untuk melihat nilai-nilainya, hasil perkembangan siswanya gitu. Nanti jadi email Bapak Ibu guru, kami jadikan admin, seperti itu ya. Nanti sehingga bisa mengelola kelas itu gitu. Tapi kalau untuk membuat yang menginput, itu bisa melalui kami. Jadi tentunya P2M ini itu bisa berlanjut gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan sungkan, misalkan lapor saja gitu di grup atau melalui PC ke saya Liantiani, bisa itu memberikan Word-nya, kartu gambarnya, beserta katanya yang mau dimasukkan. Nah, nanti kami isi kontennya seperti itu. Nanti Bapak Ibu guru kita minta emailnya lalu dijadikan admin agar bisa mengakses. Ini langsung saja contohnya ya. Ini ada pembelajaran bahasa Inggris contohnya. Pertama ada, sebentar saya screen dulu, share sound-nya biar kedengaran. Oke, ya kita klik. Nah, digambarkan bola dunia, itu.
Nih. Nah, ada gambaran lagi kursi. Seperti itu terus ya. Nah, ini belum kita input audio Bapak Ibu Guru ya, ini materi bahasa Inggris. Kita coba ke materi yang lain. Materi ini hewan kita input yang tadi ya, yang asmaul hayawanat dari bahasa Arab. Coba kita lihat sudah ada audionya. Bentar, kita filenya dulu tadi. Kembangan. Nah ini ya, kelihatan kan Bapak Ibu Guru tadi kalau di zoom ya, kalau di zoom kartu gambarnya. Nah ini kalau kita lihat kecil-kecil gitu. Kalau tampilan maksudnya kecil-kecil gini, jadi nanti Bapak Ibu Guru setelah dikasih akses di link bisa juga Bapak Ibu Guru sekarang dicek masing-masing ya, atau diakses masing-masing, ini juga langsung bisa keakses. Jaradun. Nah. Belalang. Battotun. Bebek. Tuh. Ya tentunya Bapak Ibu Guru di sini bisa memasukkan atau menginput suara Bapak Ibu Guru ya. Jadi siswa juga mendengar apa ini cara penyebutannya gimana gitu. Ini artinya apa dan gambarnya apa. Jadi ini kita namakan media kartu gambar bersuara. Oke, kita dengerin lagi deh. Iwazzatun. Wazarun. Cekap. Nah, gambarnya tentunya bisa di-download di Google banyak. Khairun. Burung. Nah, ya. Ini sudah kita gunakan oleh mahasiswa kita ya Bapak Ibu Guru untuk menerapkan pembelajaran pada program praktik mengajar di sekolah ya. Semoga Bapak Ibu Guru juga bisa menerapkan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah Bapak Ibu Guru. Oke. Timsahun. Buaya. Ya. Jadi nggak hanya untuk mengisi materi kosakata bahasa asing aja, tapi bisa juga untuk materi-materi lainnya yang memang butuh visual, gambar, dan juga butuh penjelasan. Ini contohnya, coba sebentar saya lihat lagi. Ini ada timbangan. Ya, nih. Ada tulisannya, ini diambil dari tema 3. Nih, siswa belajar tentang timbangan, jadi ini bisa dimasukkan teksnya, ini kan gambarnya, namanya apa, timbangan warung, nah, ini ada, ini biar siswa tuh kenal ya Bapak Ibu Guru, bisa lebih paham gitu, apa ini dengan kehidupan sekitar dia, namanya apa, nah ini kan ada gambarnya, ada namanya, lalu ada fungsinya juga. Timbangan beras. Timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang barang dalam karung atau peti. Berat benda maksimum hingga 50 kg. Nah, ya, Pak Ibu Guru. Tentunya nggak hanya untuk kartu aja, tapi di sini kita bisa jadikan kuis untuk melatih mereka. Nih, ya. Bisa kita cocokin ini misalkan. Nah, ini nih. Nanti kan siswa kan bisa menyesuaikan nih mana timbangan beras. Tuh, hilangkan dia aja. Nah, ini nih timbangan kue. Salah. Nah, ini timbangan badan.
lebih interaktif kan siswanya juga. Nah, ini ada durasinya, durasi pengerjaan dia. Nah, ini tentunya kalau diputar lagi tuh mengasah banget ya otaknya siswa-siswa kita tuh untuk lebih berpikir cepat tentunya. Oke. Sudah, kita lihat lagi ada fitur apa lagi yang bisa Bapak Ibu akses nanti. Ini Quizlet yang Pro ya Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Ibu Guru belum yang Pro, misalkan nanti semisal mau daftar, itu nggak ada audionya dan nggak bisa juga input gambarnya gitu. Jadi gambarnya nggak bisa diinput karena memang harus yang Pro yang berbayar untuk guru ya. Jadi Bapak Ibu Guru yang mau mencoba menggunakan mengisi konten ini, jangan lupa ya nanti dibikin dulu gambarnya apa seperti tadi ini kata-katanya. Nah nanti langsung Bapak Ibu Guru PC aja. Sertakan email juga biar kami bisa membantu menjadikan Bapak Ibu Guru admin dan mengajak siswa untuk belajar bersama. Ya, ada match juga menjodohkan ya di sini nih atau mencocokkan ya. Ini ada tes. Jadi ini kalau nggak salah nih tes untuk menulisnya juga. Ini ada cara menulisnya. Pokoknya ini tesnya macam-macam ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini tuh kan bisa melatih keterampilan menulis juga nih. Kita misalkan klik apa ya, ini misalnya ini saya salah-salah ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, itu ya. Untungnya ini siswa dijamin nggak akan bosen deh. Apalagi kalau punya akses internet kan tinggal diakses di HP kedua ibu bapaknya. Ya, oke, barangkali itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga di sini masih belajar dan hanya melanjutkan materi dari Ketua Tim Pengabdi yaitu Dr. Romdani MPD ya. Baik, sekiranya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pada pertemuan kali ini kita bisa sama-sama membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, terutama di masa pembelajaran daring, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses oleh guru maupun siswa dengan hanya bermodalkan internet. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator Saudara Ahmad Riza Zain untuk sesi. Baik, terima kasih yang terhormat presenter materi yang ketiga yang diwakilkan oleh Saudari Lia Andriani yang telah memaparkan banyak sekali materi mengenai peningkatan kecakapan guru bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kota Bekasi pada bidang media pembelajaran interaktif melalui kartu gambar bersuara. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga para hadirin peserta workshop P2M Universitas Negeri Jakarta, saat ini masuk ke dalam sesi tanya jawab dan juga pembagian serta pengisian angket. Bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang mempunyai pertanyaan kepada narasumber, kami persilakan untuk menanyakan. Dan juga jangan lupa kepada para peserta dan juga Bapak Ibu untuk mengisi angket yang nanti dibagikan oleh panitia. Baik, pada para hadirin dan juga Bapak Ibu, apabila ada yang mempunyai pertanyaan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan.
Kami ulangi sekali lagi kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, juga seluruh peserta virtual workshop B2M Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu peningkatan kecakapan guru bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kota Bekasi pada bidang media pembelajaran interaktif melalui kartu gambar bersuara, bisa mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan melalui raise hand, ataupun bisa menuliskan di kolom chat yang ada di bawah. Nah, baik, ada pertanyaan pertama yang terhormat kepada Bapak Nur Rohman SPDI. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz atau Ustazah, apakah pembuatan Quizlet itu ada masa waktunya ya? Artinya, jika tersimpan dapat digunakan kembali di lain waktu. Jazakallahu khair. Ini pertanyaan pertama dari yang terhormat Bapak Nur Rohman. Pertanyaannya mengenai pembuatan Quizlet, ada batas waktunya atau tidak? Baik, moderator bisa langsung saya jawab ya. Baik, bisa dijawab. Ya, izin menjawab ya dari Bapak Nur Rahman, pertanyaan yang bagus. Apakah pembuatan Quizlet itu ada masa waktunya ya? Tidak ada masa waktunya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa mengasih file dalam bentuk Word, kartu, gambar itu yang sudah di-download di Google, seperti tadi gambar cicak, kupu-kupu, dan lain-lain, lalu teksnya beserta teksnya juga, kirimkan ya. Nah nanti itu dibuat seperti tadi, kurang lebih Bapak Ibu Guru. Nanti siswa bisa akses kapan saja, jadi tidak ada masa waktunya ya, itu memang bisa tersimpan selamanya di akun itu ya. Jadi tenang aja, nggak bakal kehapus atau bagaimana, bisa diakses kapanpun, bahkan misalkan siswa kita kelas 3 gitu. Nanti ketika kita mau mengajar lagi tahun depannya untuk siswa kelas 3, ya masih ada, jadi bisa digunakan terus gitu ya. Terus, nah sudah itu aja, mungkin nanti Pak Nur Rohman bisa ya untuk mengisi konten, memberikan Word-nya kepada kami, nanti biar Bapak bisa lebih memahami apa saja fitur-fiturnya dan canggihan dari aplikasi Quizlet ini. Itu ya Bapak Nur Rohman, terima kasih Bapak. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai penggunaan kartu. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Ustadz Raden Ahmad Barnabas. Pertanyaannya, izin bertanya mengenai penggunaan kartu ini sebelum belajar, tahu sudah belajar, atau sudah belajar. Ya, baik, terima kasih Bapak Raden Ahmad Barnabas atas pertanyaannya. Penggunaan kartu ini tentunya fleksibel ya. Kita bisa gunakan sebelum belajar. Maksudnya sebelum belajar kita bisa jadikan pretest. Kita bisa mengukur dulu nih siswa kita, coba deh kita ukur dulu pemahaman mereka sejauh mana ya. Kita belum kasih materi, tapi mereka udah coba sendiri, bahkan mengerjakan kuisnya gitu. Nah nanti setelah kita memberikan materi, terus juga setelah siswa juga akses lagi gitu ya, maksudnya diputar berkali-kali untuk belajar, pasti nanti hasilnya post testnya itu jauh lebih baik. Itu bisa, sudah ada penelitiannya juga, bisa meningkatkan hasil belajar siswa gitu Bapak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kepada narasumber yang sudah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang sudah ditanyakan. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga seluruh peserta workshop P2M yang berbahagia, apakah masih ada pertanyaan terhadap narasumber mengenai aplikasi Quizlet? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga seluruh peserta workshop P2M yang berbahagia, izin menyimpulkan materi dari pemateri yang ketiga, yaitu dengan judul Peningkatan Kecakapan Guru Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Kota Bekasi pada bidang media pembelajaran interaktif melalui kartu gambar bersuara yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kesimpulannya, bagaimana media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk jenjang sekolah dasar. Jadi, ada beberapa media pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ada audio, kemudian visual, kemudian ada audio visual, dan juga multimedia. Kemudian media pembelajaran interaktif, ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada flashcard atau kartu gambar, kemudian ada flash digital atau biasa disebut e-flash, kemudian flashcard, kemudian yang ketiga adalah Quizlet. Kemudian tadi menjelaskan mengenai pentingnya media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Di antaranya adalah mengurangi verbalisme atau yang kedua mendorong siswa untuk bertanya, kemudian menarik perhatian dan minat siswa, dan yang terakhir adalah materi yang dipelajari siswa itu dapat menetap dan tidak mudah dilupakan. Baik, demikian pemaparan materi dari narasumber yang ketiga. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama para hadirin semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Ahmad Gezain selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ahmad Gezain, dan diingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk mengisi angket yang telah disediakan di room chat. Pengisian angket ini bersifat wajib sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan cenderamata kerjasama mitra antara Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta dengan Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah dan Majelis Forsila. Baik, kepada operator dipersilakan untuk menayangkan slide simbolis. Oke, baik, kepada operator dipersilakan untuk menayangkan slide simbolisnya.
Oke, baik. Terima kasih Kakak Operator. Acara selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi. Dihimbau untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Dan untuk seluruh peserta, silakan diaktifkan kameranya. Nomor 1. Oke, dihimbau sekali lagi untuk seluruh peserta agar mengaktifkan kamera. Oke, untuk slide pertama, silakan Kakak Operator untuk di screenshot. Nah, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Boleh untuk mengaktifkan kameranya. Langsung saja, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Muradi MA. Kepada Bapak Dr. Ahmad Muradi MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kegiatan pengabdian pada masyarakat pada pagi sampai siang ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kita aplikasikan baik di sekolah maupun masyarakat, dan mudah-mudahan keikutsertaan kita semua dalam seminar ini mendapat pengetahuan, mendapat ilmu untuk bisa kita aplikasikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri, juga kepada pihak-pihak terkait yang telah siap bekerja sama dengan UNJ, dan tidak kalah pentingnya kepada para penyelenggara seminar ini dan seluruh hadirin dan hadirat secara virtual. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'anil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashwa' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya atas partisipasinya, kerja kerasnya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jazakumullahu khairan. Jazakallah Ustaz. Ayo, barakallah. Terima kasih Ustaz. Ya. Sukses. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazuna. Amin. Syukran. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti acara pada hari ini. Boleh untuk meninggalkan room. Yuk, sama-sama. Ya, udah sih. Ya udah langsung aja deh. Belum ngerekam dia.